Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Ayyuhal muslimuna ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah pada kesempatan yang mulia hari ini. Tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan segala bentuk kenikmatan kepada diri kita sampai hari ini. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk dapat berhadir kembali dalam rangka bermunajat, mengagungkan Allah, dalam mengucapkan setiap puji dan syukur kita apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita di hari Jumat ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat Islam memiliki seorang nabi yang mulia dengan akhlak dan budi pekerti yang sangat agung, sehingga kita dapat berbangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita umat Islam, umat yang disebut sebagai umat akhir umat terakhir, tetapi nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabiquna yaumal qiyamah, terdepan, umat yang terdepan yang akan pertama sekali merasakan bagaimana kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbanyaklah salawat kita di hari Jumat. Moga-mogahan dengan salawat kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tak terasa kita sudah berada di penghujung tahun, penghujung akhir tahun. Waktu demi waktu, hari demi hari, per jam demi per jam telah kita lewatkan begitu saja jemaah. Dan itulah waktu yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan kepada kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah demi masa, demi waktu, demi hari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tilkal ayyamul lati nudawiluha bainan nas wal ya'lamal ladzina amanu. Demikianlah hari-hari yang kami gulir perjalankan kepada setiap manusia. Berkejar kita, seakan-akan tak henti-henti dan tak habisnya.
Seorang yang bangun di pagi hari, kemudian setelah itu dia tertidur di malam hari. Terus dari Senin sampai Jumat, dari Senin sampai Ahad, dari bulan ke bulan sampai di akhir tahun ini. Wa tilkal ayyamul lati nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami perjalankan di antara manusia. Waliya'lamal ladzina amanu minkum wa yattakhidha minkum syuhada, agar Allah paham, Allah tahu mana di antara kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana orang-orang yang benar-benar betul-betul jujur dengan keimanannya. Mana yang mereka jadikan hari demi hari ini, waktu demi waktu ini selalu dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita tahu bahwasannya gak akan bisa kita merasakan tahun yang akan datang akankah sebahagia, akankah semudah di tahun ini. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan info kepada kita, memberikan sebuah jawaban kisi-kisi. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La ya'ti zaman illa wa ba'dahu syarru min. Gak akan datang sebuah hari, zaman, tahun kecuali yang setelahnya kau akan dapatkan dia lebih buruk dari yang sebelumnya. Maka jemaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kiranya apa persiapan kita agar amalan tadi bisa sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela kesibukan aktivitasmu, dengan segala pekerjaanmu, mengejar waktu demi waktu, hari demi hari, tak ada henti-hentinya kita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa mempersiapkan bekal apa yang akan dia kerjakan di esok hari. Punya planning, punya schedule. Dalam mencari dunia kita sudah membuat sangat rapi schedule tadi, dari pagi sampai menjelang sore, dari hari Senin sampai di hari Ahad, bahkan sampai schedule kita di tahun yang akan datang sudah kita persiapkan untuk dalam rangka mengais pundi-pundi dunia. Tapi kenapa kita tidak mempersiapkan bekal kita yang abadi, yang selalu senantiasa menemanimu nanti tak kala kau berada di dalam kuburan ataupun nanti setelah kau mati. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yutsba'ul mayyitis salasa, yang akan mengiringi sebuah jenazah 3 perkara. Kapanpun seorang mati, 3 hal ini yang akan selalu mengiringi dia. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amalan. Keluarga, harta, amalan. Fayarji'u isnan wa yabqa wahid. Tak kala kau dibawa nanti ke tempat yang mana kau akan tidur selamanya, akan kembali 2 hal jemaah. Itu pasti. Dia nggak akan selalu menemanimu. Dia hanya sejenak. Dia hanya sejenak, sebentar saja. Apa itu? Keluarga, harta. Keluarga akan menangisi kita.
Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 40 hari, 100 hari. Berjalannya waktu, hanya tinggal kenangan. Memori yang sudah ada mulai terlupakan. Wa malu, hartamu menjadi hak waris dibagi-bagi. Untuk si fulan sekian, untuk si anlan sekian, untuk dia sekian, untuk dia sekian. Habis jemaah, gak ada lagi yang tersisa. Siapa yang akan menemanimu, yang selalu setia? Maka teman sejati sesungguhnya adalah wa yabqa amalu, amalmu jemaah, amalmu tinggal. Maka jemaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Manhajul Qasidin, beliau mengatakan, qala Al-Imam Ibnu Qudamah, la yatimmul ma'ruf illa bisalasin. Enggak akan bisa seorang mendapatkan puncak kesempurnaan amal kecuali dengan 3 hal. Yang pertama, bita'jilihi. Yang kedua, bitasghirihi. Yang ketiga, wa bisitrihi. Apa kata Imam Ibnu Qudamah? Yang pertama jemaah, bisanya kita mendapatkan kesempurnaan amal di sela-sela kesibukanmu mencari dunia adalah bita'jili, menyegerakan amal. Gak ada kata nanti, tunggu dulu, engkau wait bentar. Lah, kesempatan gak akan datang 2 kali jemaah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah mempersiapkan ini untuk kita, tapi karena penundaan demi penundaan, kata nanti demi kata nanti, sebentar, akhirnya kau nggak akan bisa menggapainya jemaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Apa kata Allah? Wasari'u, ayo bersegera. Kemana? Dalam hal apa tergesa-gesa? Dalam hal apa kau harus bersegera? Kepada ampunan Allah, kepada keridhaan Allah, kepada surga Allah yang seluas langit dan bumi. Allah sudah menyiapkan jemaah. Penundaan tadi nggak ada. Sama deadline waktu kalian mengejar dunia tadi. Tak kalau kau ingin melamar sebuah pekerjaan, datang di jam 8. Sebelum jam 8 kita udah stay menanti. Sampai penundaan di jam 9. Itu pun sabar kita menanti jemaah. Itu kalau dalam permasalahan dunia seperti itu kali gitu jemaah. Tapi dalam masalah ukhrawi, akhiratmu, Allah berapa kali sudah mengingatkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, فَبِذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِل مُتَنَافِسُونَ. Oleh karena itu berlomba-lombalah kalian. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fastabiqul khairan. Ayo gapailah yang namanya kebaikan. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Semangat di dalam hal-hal yang bisa bermanfaat kepada dirimu dan jangan loyo. Wasta'in billah, tetap minta tolong kepada Allah. Tetap minta tolong kepada Allah. Kapan kau letih, istirahat sejenak. Kapan kau capek, rehat sejenak. Tapi tetap dalam waktu istirahatmu kau akan menggapai keridhaan Allah di waktu yang berikutnya. Gak ada hal-hal yang harus ditunda. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari,
Salah seorang sahabat Nabi SAW ditepuk punggungnya dari belakang. Apa kata Nabi SAW? Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Jadilah kau di dunia ini jemaah seperti orang yang asing. Aw 'abir sabil, atau orang yang sekedar lewat aja, singgah bentar, enggak lama-lama kok. Singgah bentar, orang yang asing merantau di sebuah negeri, bentarnya coba di sini jemaah. Enggak lama-lama. Dia akan menguraskan semua kemampuan tenaganya untuk dapatkan hasil yang terbaik. Dia akan bawa ke kampung halamannya. Demikian juga hakikat dirimu tak kala kita nanti bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jemaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. 3 hal yang akan bisa menyempurnakan amalan kita adalah bitasghirihi, tidak menganggap enteng, tidak merasa sudah banyak, tidak merasa sudah melebihi, masih tetap kurang. Bahkan kita belum ada sama sekali, selalu melihat data apakah sudah layak atau belum. Jangan ada bentuk peremehan sedikit pun. Jangan kita merasa aman. Kita tetap merasa kita ini kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktu sejenak, umur kita 60-70 tahun. Sebentar lagi kita akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, apa yang telah dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah menjadi motivasi kita agar kita selalu bisa menyempurnakan amalan kita. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, 3 hal yang bisa menyempurnakan amalan kita adalah wasitri. Selalu kita berupaya untuk senantiasa menyembunyikan amal. Tak banyak tapi tak perlu diperlihatkan. Karena salah satu tipu daya syaitan akan timbul ujub, sikap sombong. Tak kala kita ingin memperlihatkan amalan yang sedikit tadi jemaah. Layaknya kaum manusia, senang dipuji, senang diangkat, senang dielulukan. Maka hendaknya kita selalu menjaga amalan kita jemaah. Karena dahulu para salafus saleh, mereka tidak ingin sekali mendapatkan pujian dengan amalan mereka, apalagi sebuah amalan yang tak pernah kau amalkan jemaah. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala? Ma alajtu syai'an asyaddu min mu'alajati alaniyah. Enggak ada sebuah penyakit yang paling susah untuk aku sembuhkan dari yang namanya penyakit niat. Sedetik bisa berubah. Yang karenanya lillah, karena Allah, berubah karena manusia jemaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tatamanna." Dan janganlah kalau kalian menginginkan segala pujian-pujian yang tak pernah kalian lakukan. Ini ancaman bagi mereka yang selalu menginginkan pujian-pujian dari manusia tadi. Maka kita hendaknya jemaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, berupaya selalu kita untuk menyembunyikan amalan-amalan kita. Jangan sedikit pun kita ingin memperlihatkannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal musliman
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوان اللهم انصر إخواننا في كل مكان اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقيموا الصلاة